Ya, pemirsa, usai kasus naik penyidikan, Roy Suryo diminta untuk tak gentar hadapi laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya, bahkan mantan staf SDM Said Didu kasus ijazah Jokowi ini merupakan bagian untuk tutup kebohongan Jokowi. Usai laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, mantan staf Menteri ESDM Said Didu meminta Roy Suryo untuk tak gentar menghadapi kasus ini. Menurut Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk menutupi kebohongan yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi: kebohongan identitas pribadi Joko Widodo, kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden, kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini, kebohongan korupsi ribuan triliun, dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah, yang akan ditutupi sebenarnya. Jadi memang musuh kita sangat-sangat berat karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai kelurahan. Sebelumnya Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan pidana setelah dilakukan gelar perkara di kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas? Termasuk itu. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan biasa aja, biasa. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Selebgram Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat. Kedatangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan video asusila yang diduga diperankan dirinya. Pemirsa, Lisa Mariana dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno. Di dalam sebuah video yang viral di media sosial, diduga dirinya menjadi salah satu pemeran dengan lawan seorang pria bertato. Sebelum masuk gedung, Lisa sempat menyampaikan kesiapannya memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Lisa diperiksa selama 5 jam. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat mengungkapkan pemeran video syur tersebut merupakan LM dengan seorang teman prianya berinisial F. Untuk persiapannya, persiapannya siap dong, harus siap. Ada beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Yang pertama bahwa di mana barang bukti video yang beredar itu, yang bersangkutan telah menyatakan betul bahwa itu dirinya. Pemeran dari video itu
salah satunya perempuan itulah dia. Demikian juga pemeran laki-laki yang sebelumnya sudah kita periksa yang menyatakan juga bahwa itu dirinya. Timnas Indonesia U23 berpesta gol ke gawang Brunei Darussalam dalam laga perdana grup A Piala AFF U23 2025 yang digelar di GBK Jakarta. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Ada kembali di Sindo Today pemirsa, bersama saya Ayah Nufus dan rekan saya Yasmina Tania. Kita akan informasi tren joget pacu jalur pemirsa yang mendunia. Ini malah disalahartikan oleh sejumlah pemuda di Lampung. Iya, bukannya menari di atas perahu seperti video yang viral, mereka malah bergaya di atas mobil saat melintas di jalan tol. Dalam video yang beredar, seorang pemuda terlihat berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas tol Trans Sumatera, kilometer 58 Bakahuni Terbanggi Besar. Pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur, namun caranya salah. Mereka bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukan menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat. Yang pertama mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video aura nah itu mereka juga pengen ikut viral juga, ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain maupun dia juga. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Selain membuat video permohonan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Akibat alami sakit kepala pemirsa, seorang pemotor terjatuh dari jembatan tol setinggi 4 meter di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban tewas usai sempat dilarikan ke rumah sakit. Jasad pemotor Suryana tergeletak usai terjatuh dari atas jembatan tol setinggi 4 meter di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Korban tewas akibat luka parah di kepala, wajah, dan dada. Sedangkan motornya tersangkut di pepohonan di atas jembatan. Korban sempat dilarikan ke RSUD Balaraja untuk pertolongan medis, namun beberapa saat kemudian ia dinyatakan meninggal dunia. Kecelakaan bermula saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dari kawasan Pos Sentul menuju kawasan Parahu. Tiba di lokasi, korban hilang kendali hingga terjatuh. Motor pun tersangkut di pepohonan, sedangkan tubuh korban terjatuh ke jalan permukiman. Kondisi dari sini ke rumah sakit masih bernyawa. Entah dengar kabar lagi jam 12:30 si korban meninggal. Diduga korban tengah mengalami sakit kepala dan kambuh hingga membuat korban tidak bisa mengendalikan motornya. Kecelakaan di jembatan tol ini bukan kali pertama. Sebelumnya 3 mobil juga terjun dari atas jembatan tol karena tidak adanya pembatas jalan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Razia patuh dengan Sandi Patunala tahun 2025 pemirsa digelar di berbagai daerah. Ya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 3 emak-emak protes karena mobilnya diderek lantaran parkir di bahu jalan. Sementara di Banten pemirsa, puluhan pelajar yang baru masuk sekolah, tepatnya di Cilegon, terjaring petugas karena melanggar lalu lintas. Tiga emak-emak ini langsung melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya Menteng, Jakarta Pusat Selasa siang menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi aksi adu mulut dengan petugas.
Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan tersebut boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga emak-emak dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Di tengah operasi Patuh Maung 2025, petugas langsung memberhentikan satu persatu kendaraan sepeda motor yang sedang melintas di kawasan Bundaran Simpang 3 Landmark, Kota Cilegon. Sejumlah pelajar yang hendak berangkat ke sekolah terjaring operasi Patuh Maung. Mereka kedapatan tidak menggunakan helm dan melawan arus di persimpangan Bundaran Landmark. Meski memiliki alasan hendak pergi ke sekolah, namun petugas tetap memberikan sanksi tilang kepada para pelajar yang melanggar aturan tersebut. Tak hanya menyasar kendaraan milik masyarakat, razia patuh dengan sandi Patuh Nala tahun 2025 juga menyasar kendaraan roda 2 dan roda 4 milik anggota Polresta Bengkulu. Satu persatu sepeda motor milik anggota yang terparkir di Polresta diperiksa oleh anggota Satlantas bersama Propam. Hasilnya, polisi menemukan 5 kendaraan yang terbukti melanggar. Terdiri dari 3 sepeda motor dan 2 mobil. Sepeda motor milik anggota tersebut tidak memiliki plat nomor dan kelengkapan lainnya. Sedang mobil yang terjaring kedapatan menggunakan knalpot brong. Kendaraan milik anggota tersebut langsung dikenakan sanksi tilang. Selain itu, pemiliknya juga dikenakan sanksi teguran. Razia ini dilakukan untuk memastikan seluruh personel taat berlalu lintas sebelum digelarnya operasi Patuh Nala ke masyarakat. Operasi Patuh Nala 2025 sendiri akan berlangsung selama 14 hari hingga tanggal 27 Juli 2025 mendatang. Kegiatan akan menyasar seluruh bentuk pelanggaran lalu lintas di jalan raya.